hari juga minta maaf, berarti sabar. Saya sering ngasih duit, nah, itu. Terus kita lagi sakit gitu berobatin. Nah, saya khawatir kalau artinya pemimpinnya ke depan ini berpikirnya korupsi, pikirnya mau nyari duit, mau maling, ya kapan terbangunnya Lampung itu gitu loh. Gubernur itu bapaknya rakyat, melindungi rakyat, bukan asal-asalan. Kalau mau gubernur bukan melindungi rakyatnya, jangan jadi gubernur. Ya, udah jadi berandalan aja kita. Untuk apa kalau bicara jujur? Kan Anda bisa lihat saya ini 10 tahun pun tidak jadi gubernur, tidak pernah minta proyek satu pun dengan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, tapi saya bisa hidup. Kita ini pemimpin loh, harus bisa mengayomi kehidupan ini. Makasihlah sama masyarakat, kalau kebanyakan korupsi mana bisa masyarakat makmur. Doanya kan habis sama dia, masyarakat yang capeknya kerja ini tapi istilah kasarnya pemerintah yang enak. Kalau nggak diberantas korupsinya itu, nah gimana Indonesia bisa maju gitu. Seorang gubernur itu, ya, supaya Anda tahu ya, bagaimana caranya rakyatnya sejahtera. Bagaimana rakyatnya hidup adil, makmur, tentram, damai. Itu tugasnya. Bagaimana ini bisa membangun di segala macam sektor. Infrastruktur, ekonomi, sumber daya manusia, dan lain-lain. Kita di Lampung itu terang, pembangunan sektor sumber daya manusia aja nggak ada. Keahlian tenaga kerja kita ya, untuk bidang ini nggak ada. Saya kan sudah deteksi sampai ke tingkat bawah. Iya, saya sedih sekali gitu loh. Kenapa kok ikan emas aja kita harus minta dari Purwakarta? Kenapa di Lampung nggak bisa dibangun sentra ikan emas? Nah ini kan aneh gitu loh. Sedangkan air kita banyak, lahan kita subur, bagus. Nah itulah contoh-contoh seperti begitu. Delapan tahun saya kenal, saya melihat Pak Alzir itu pengetahuan yang sedemikian luas, pengetahuan yang sedemikian banyak, berbagai variasi kultur, karakter yang dia terima dari komunikasi dari berbagai suku di Indonesia ini. Maka perasaan saya kalau di bawah kepemimpinan dia, saya yakin kok akan sangat kecil sekali terjadi persoalan-persoalan antar suku misalkan di tempat ini. Saya melihat gitu ya, karena tekad beliau sebagai orang Lampung asli begitu, dan saya mengerti, memahami hati beliau gitu.
Ya, sebetulnya begini, ini karena dihembus-hembuskan sama orang-orang yang nggak benar. Makanya terjadinya konflik ini. Ini kan kuncinya cuma ngewongke orang. Ngewongke orang, dan jangan nyalahkan bupati. Ya nggak? Jangan nyalahkan aparat. Nah, ini tugas pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu perangkatnya bukan hanya gubernur, bupati, wali kota, bukan. Ya kan, dari mulai camat, asisten, semua harus tanggap. Nah, saya memang sudah ngusulkan, ada pemikiran, nah harus dibuat poldes, polisi desa yang ada di desa itu masing-masing. Gabungan masyarakat, ini 5 orang, digaji oleh pemerintah daerah kabupaten, dia lapornya ke polsek, ke camat, poldes ini, untuk mengantisipasi gejolak masyarakat di desa, supaya tidak terjadi lagi kerusuhan seperti kemarin. Cuma dianggarin oleh pemerintah daerah, buat perdanya, buat dinasnya, dinas apalah, pengamanan desa, nah gitu, dinas keamanan desa. Nah, tapi ini koordinator tokoh-tokoh masyarakat, tokoh ini, jadi jangan dilihat tua mudanya, dijadikan polisi desa mereka, dimanfaatkan, dikasihkan perangkat yang cukup untuk memonitor setiap gejolak kegiatan. Jadi dibiayai oleh pemerintah, poldes ini. Polisi adat lah kira-kira gitu loh, menyelesaikan. Saya bukan baru sekarang Anda tanya berpikir ke situ. Tanyalah dengan masyarakat Pesawaran, masyarakat Tanggamus, masyarakat Lampung Selatan. Saya itu dengan uang pribadi loh, beli tanah berapa hektar untuk membangun gedung adat di setiap kabupaten itu, berharap. Saya bantukan termasuk pembangunannya juga, termasuk sarananya. Supaya apa? Tempat mereka merwatin, tempat mereka berunding, tokoh adat, mau dia ini sebatin, mau dia ini artinya non sebatin, ya kan, Bubian atau orang mana, orang pesisir, itu gabung di situ jadi satu, gitu loh. Pepadun dengan sebatin itu gabung jadi satu, berundinglah di gedung adat itu. Nah, supaya jadi gini, kita bukan hanya orang Lampung saja, Jawanya masuk, Sunda masuk, Semenda masuk, Batak, Ambon, apa juga. Mau agama apapun juga berunding di situ, di gedung adat itu. Untuk mengadakan pendekatan kepada masyarakat. Pemerintah daerah membiayai ini, kasihlah apa orang-orang tua itu antar jemput mobil kijang yang butut kasih kehidupan, kasih minum, kasih aqua, kasih kopi, dihormati, diwongke, gitu loh kira-kira.